Definisi Down syndrome atau sindrom Down merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom pada saat embrio. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom yang saling memisahkan diri pada saat proses terjadinya pembelahan. Down syndrome ini terjadi karena adanya kelainan pada kromosom 21. Adapun faktor penyebab dari Down syndrome atau sindrom Down ini dikarenakan adanya kelainan genetik, adanya radiasi, infeksi dan kelainan kehamilan, autoimun, dan kelebihan endokrin pada ibu, serta kelebihan umur ayah dan ibu. Bagaimana cara menyembuhkan atau cara pengobatan pada anak yang Down syndrome atau sindrom Down ini? Dimana cara pengobatannya ini, setiap individu dengan kondisi sindrom Down dapat memiliki gejala yang sangat berbeda. Oleh karena itu, pengobatan yang harus dilakukan akan tergantung kepada kebutuhan dari individu tersebut. Seperti memberikan perhatian khusus pada pengidap sindrom Down sejak bayi atau usia kanak-kanak bisa meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Sejumlah perawatan yang bisa dijalani yaitu intervensi dini dan terapi serta penggunaan alat bantu. Intervensi dini adalah istilah untuk program yang dirancang oleh para ahli bagi anak-anak dengan Down syndrome pada keluarga mereka. Program ini dapat mencangkup terapi wicara dan bahasa untuk memperbaiki kemampuan pada anak ini untuk berkomunikasi, fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan otot dan kemampuan bergerak, program belajar di rumah masing-masing, terapi pendukung lainnya seperti terapi psikologis dan terapi okupasi. Penggunaan alat bantu, di mana dunia ini semakin maju teknologinya yang tersedia, semakin banyak pula alat bantu yang dapat dimanfaatkan untuk oleh pengidap Down syndrome tersebut agar bisa menyelesaikan tugas sehari-harinya dengan lebih mudah. Contohnya pengangkat amplifikasi untuk membantu mengatasi masalah pendengaran, pensil khusus untuk memudahkan menulis, komputer layar sentuh, komputer dengan huruf yang besar, dan yang lainnya. Baik, di sini saya Herawati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Adapun salah satu kelainan pada saat perkembangan embrio yaitu penilketonuria atau disingkat dengan PKU. Penilketonuria sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetis. Hal ini karena asam amino atau penilianin yang di dalam tubuh ini tinggi. Berdasarkan tingkat keparahannya, penilketonuria ini dibagi menjadi dua. Ada penilketonuria berat dan penilketonuria sedang. Penilketonuria berat ini dimana tidak adanya enzim atau bahkan berkurangnya enzim untuk menguraikan asam amino, yang lebih tepatnya ini penilianin, sehingga penilianin di dalam tubuh ini sangat tinggi. Sedangkan penilketonuria ringan ini masih adanya enzim untuk menguraikan penilianin, akan tetapi tidak sebanyak pada kondisi normal. Gejala penilketonuria ini yang pertama ini dapat menyebabkan bau yang tidak sedap pada napas, urin, kulit dan rambut. Kemudian dapat menyebabkan warna pada rambut, pada mata, pada kulit ini dapat menjadi lebih terang. Kemudian gejala terburuk dari penderita penilketonuria ini dapat menyebabkan kejang dan terjadinya ruam pada daerah kulit, sehingga ada juga yang menyebabkan eksim pada kulit. Adapun
penyebab dari penilketonuria sendiri yaitu terjadi karena adanya mutasi genetik sehingga hormon yang mengendalikan phenylketonuria ini berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali di dalam tubuh sehingga adanya penumpukan phenylalanine. Pengobatan penilketonuria sendiri ini belum ada atau belum ditemukan. Adapun pengobatan yang dilakukan ini untuk mengontrol kadar phenylalanine di dalam tubuh agar tidak menimbulkan terjadinya gejala yang tadi disebutkan. Salah satu upaya pengobatan yang dapat dilakukan oleh penderita penilketonuria sendiri yaitu dengan menjaga pola makan dan mengurangi makanan yang mengandung phenylalanine yang tinggi. Baik, kelainan selanjutnya yaitu cystic fibrosis atau fibrosis kistik. Cystic fibrosis ini adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh manusia menjadi lengket dan kental. Cystic fibrosis ini bukan penyakit menular, tetapi penderitanya lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuhan dengan penderita penyakit infeksi. Dalam keadaan normal, lendir yang berperan sebagai pelumas di dalam tubuh bersifat cair juga licin, tetapi pada penderita penyakit cystic fibrosis ini bersifat lengket dan kental karena terdapat kelainan pada gen yang mengatur aliran cairan dan garam di dalam sel. Terdapat dua gejala penyakit cystic fibrosis ini, yang pertama pada saluran pernafasan dan yang kedua pada saluran pencernaan. Untuk gejala cystic fibrosis di saluran pernafasan terdapat 4 gejala. Yang pertama hidung tersumbat, yang kedua batuk berdahak yang berkepanjangan, yang ketiga mengi atau bengek dan sesak nafas, yang keempat infeksi saluran pernafasan berulang. Sedangkan gejala cystic fibrosis di saluran pencernaan, yang pertama tinja yang berminyak dan sangat bau. Yang kedua, pertumbuhan yang terhambat atau penurunan berat badan karena diare atau sembelit parah. Yang ketiga, tidak buang air besar pada hari pertama setelah bayi lahir. Yang keempat, warna kulit menjadi kekuningan. Apa sih penyebab cystic fibrosis ini? Cystic fibrosis disebabkan oleh perubahan gen yang berfungsi mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia. Nah, perubahan atau mutasi genetik akan membuat kadar garam di dalam keringat manusia ini meningkat. Kondisi ini berdampak pada lendir di saluran pernafasan, pencernaan, dan sistem reproduksi menjadi kental dan lengket. Mutasi gen pada penderita fibrosis kistik diturunkan dari kedua orang tua. Tapi, jika seorang anak menerima mutasi gen ini hanya dari salah satu orang tuanya, maka anak itu disebut carrier. Apa sih carrier itu? Seorang carrier itu tidak menderita cystic fibrosis tetapi dapat menurunkan kelainan ini atau penyakit ini pada keturunannya selanjutnya, pada anaknya atau cucunya. Yang keempat, pengobatan cystic fibrosa atau cystic fibrosis. Bagaimana sih cara pengobatannya? Terdapat dua cara pengobatan. Yang pertama melalui obat-obatan, yang kedua fisioterapi dada dan rehabilitasi paru-paru. Untuk obat-obatan, pengobatan cystic fibrosis dilakukan untuk mengencerkan lendir di paru-paru sehingga mudah dikeluarkan. Kemudian mencegah infeksi paru-paru atau mengobatinya bila sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, mencegah penyumbatan usus dan mencegah kecukupan nutrisi penderita. Obatnya itu ada obat pelega pernafasan, obat anti peradangan, antibiotik, dan juga suplemen enzim. Kemudian untuk fisioterapi dada dan rehabilitasi paru-paru, ini merupakan program jangka panjang untuk mengencerkan dahak agar mudah dikeluarkan dan meningkatkan fungsi dari paru-paru tersebut. Nama saya Fauzia Sabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada sindrom Prader-Willi.
Sindrom Prader-Willi adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada fisik, mental, dan perilaku penderita. Gejala yang dialami penderita akan berubah seiring pertambahan usia. Sindrom Prader-Willi disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan atau keturunan. Lebih dari setengah kasus sindrom Prader-Willi disebabkan oleh hilangnya salinan genetik kromosom 15. Kondisi tersebut akan menyebabkan gangguan perkembangan dari fungsi kelenjar hipotalamus. Hipotalamus yaitu bagian dari otak yang berperan penting dalam mengatur pelepasan hormon. Hipotalamus yang tidak berfungsi dengan normal akan menyebabkan gangguan pada pola makan dan tidur, suasana hati, pertumbuhan, perkembangan organ seksual, serta pengaturan suhu tubuh. Gejala pada bayi. Yang pertama yaitu kelainan bentuk wajah. Kelainan bentuk wajah yaitu yang pertama bentuk mata yang aneh, bibir atas yang tipis, pelipis yang sempit, serta bentuk mulut yang turun seperti sedang cemberut. Yang kedua yaitu otot lemah, yang terlihat dari kemampuan mengisap ASI yang buruk, tidak merespon rangsangan, dan suara tangisan yang terdengar lemah. Dan yang terakhir yaitu penis dan testikel bayi laki-laki berukuran lebih kecil daripada yang normal. Testis juga tidak turun ke buah zakar. Sedangkan pada bayi perempuan, klitoris dan labia minora berukuran lebih kecil daripada yang normal. Selanjutnya yaitu gejala pada anak-anak dan dewasa. Yang pertama yaitu kemampuan berbicara anak terhambat, misalnya tidak mampu melafalkan kata dengan baik. Yang kedua yaitu gangguan kognitif. Gangguan kognitif merupakan kesulitan dalam memecahkan masalah, berpikir, dan belajar. Ketiga yaitu terlambat berdiri dan berjalan karena perkembangan motoriknya terhambat. Keempat yaitu kelainan fisik dengan tubuh yang pendek, tungkai berukuran kecil, lengkungan tulang belakang tidak normal, dan gangguan penglihatan. Yang kelima yaitu perkembangan organ seksual terlambat sehingga pubertas terhambat dan sulit mendapatkan keturunan. Dan yang terakhir yaitu gangguan perilaku seperti keras kepala, mudah marah, perilaku obsesif kompulsif, serta gangguan kecemasan. Pengobatan sindrom Prader-Willi. Yang pertama yaitu obat-obatan. Dokter dapat meresepkan obat antidepresan atau antipsikotik terutama pada pasien yang memiliki gangguan perilaku. Namun, obat tersebut tidak disarankan untuk anak di bawah usia 18 tahun. Dan yang kedua yaitu operasi. Operasi harus dilakukan pada bayi laki-laki yang testisnya tidak turun dari perut ke kantong zakar. Operasi biasanya dilakukan saat anak berusia 1-2 tahun guna menurunkan resiko terjadinya kanker testis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Aprilana Kusnadi dari kelas Biologi F semester 5, kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan kelainan genetik pada perkembangan embrio yaitu sindrom Marfan. Sindrom Marfan merupakan kelainan atau gangguan pada jaringan ikat manusia yang diakibatkan oleh kelainan genetik yang menyerang jaringan ikat manusia. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menunjang atau menghubungkan antara struktur dan organ pada tubuh manusia. Berkaitan juga dengan struktur tulang pada manusia. Sindrom Marfan disebabkan oleh kerusakan gen penghasil protein yang disebut dengan fibrilin. Kerusakan gen ini membuat fibrilin diproduksi secara abnormal. Akibatnya, beberapa bagian tubuh mengalami perenggangan secara tidak normal dan tulang tumbuh lebih panjang dari seharusnya. Sebagian besar kerusakan pada Sebagian besar kasus sindrom Marfan ini diturunkan oleh keturunan atau oleh orang tua. Sebagian besar kasus sindrom Marfan ini diturunkan oleh orang tua yang bersifat autosomal dominan. Sebagian besar kasus sindrom Marfan ini diturunkan oleh kedua orang tua atau bersifat autosomal dominan, yang artinya anak ini memiliki kemungkinan untuk mewarisi kelainan sindrom ini.
apabila salah satu atau dari kedua orang tua menderita sindrom Marfan. Dalam artian, tidak harus kedua orang tua tersebut membawa pembawa gen. Kondisi ini terjadi akibat mutasi gen fibrilin pada sel sperma ayah dan sel telur ibu. Janin yang dihasilkan dari sel sperma ayah dan sel telur ibu itu berkembang menjadi sindrom Marfan. Gejala sindrom Marfan. Sindrom Marfan ini gejalanya dapat timbul secara bervariasi dari mulai kanak-kanak hingga menjelang dewasa. Yang pertama itu tubuh tinggi, kurus, dan terlihat tidak normal. Yang kedua itu bentuk kaki yang besar dan ceper. Yang ketiga, bentuk lengan, telapak, jari tangan, dan kaki ini sangat panjang dan terlihat tidak proporsional. Sendi pada penderita sindrom Marfan ini sangat lunglai dan lemah. Kemudian terjadi kelainan pada tulang belakang seperti skoliosis. Kemudian tulang dada ini menonjol keluar atau cekung ke dalam. Rahang bawah ini tampak dan gigi bertumpuk tidak beraturan. Kemudian terdapat gangguan pada mata seperti glaukoma, rabun jauh, katarak, pergeseran lensa mata, dan ablasi retina. Selanjutnya itu stretch mark pada pundak, punggung bawah, dan panggul. Dan gejala sindrom Marfan yang terakhir adalah gangguan jantung dan pembuluh darah seperti pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah arteri besar atau aorta atau penyakit katup jantung. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1 tentang kelainan-kelainan perkembangan embrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.